Perkenalkan, saya Darin Ikrimah Mumtazah Raffi dengan NIM 012011133246. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga akan menerangkan mengenai menepis hoaks vaksin COVID-19 dengan epistemologi. Baik, ini adalah keyword yang akan dibahas. Yang pertama ada epistemologi, lalu ada stakeholders, vaksin COVID-19, dan yang terakhir adalah hoaks di masyarakat. Nantinya kita akan membahas yang pertama mengenai kondisi terkini, yang kedua ada makna epistemologi, yang ketiga ada fakta mengenai vaksin COVID-19, yang keempat ada peran stakeholders dalam menepis hoaks mengenai vaksin COVID-19, dan yang terakhir adalah saran. Baik, kita akan membahas mengenai kondisi terkini. Samuel Abrijani Pangerapan menyampaikan sejak pandemi COVID-19 menyentuh Indonesia Maret 2020 lalu, ada 1.387 jenis hoaks yang teridentifikasi. Selain itu, Rizky Ika Syafitri selaku Communication for Development Specialist UNICEF menyebut hoaks juga dapat menjadi salah satu gangguan yang berpotensi untuk memperlambat proses penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan, permasalahan utamanya adalah di masa COVID-19 banyak sekali informasi di media massa yang sifatnya tidak benar. Pemberitaan yang tidak diketahui kebenarannya atau hoaks menjadi salah satu kejahatan yang kian marak di dunia maya. Dengan begitu, persebaran serta penggunaan vaksin COVID-19 terhambat. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai makna epistemologi. Sebelum membahas makna epistemologi, mari kita membahas tentang filsafat terlebih dahulu. Filsafat sendiri adalah suatu pengetahuan yang bersifat eksistensial, yang artinya sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Filsafat dikatakan sebagai ilmu karena filsafat mengandung 4 pertanyaan ilmiah, yaitu bagaimana, mengapa, kemana, dan apa. Dalam pengamalannya, filsafat menggunakan landasan penelaah ilmu yang terdiri dari aspek ontologi, aspek epistemologi, dan aspek aksiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan lebih membahas dalam mengenai epistemologi. Epistemologi sendiri adalah cabang ilmu filsafat yang fokus membahas mengenai ilmu pengetahuan yang difokuskan pada cara mendapatkannya. Epistemologi dikenal sebagai cara untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Apa sih hubungan epistemologi dengan hoaks COVID-19? Jadi, dengan menggunakan aspek epistemologi dalam berpikir, masyarakat dapat berpikir lebih kritis dan rasional sehingga dapat memikirkan matang-matang berdasar asal suatu informasi, sehingga dapat menolak hoaks yang ada. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai fakta mengenai vaksin COVID-19. Baik, banyak sekali nih di masyarakat yang masih bingung vaksin COVID-19 ini aman atau tidak sih? Mari kita tinjau. Yang pertama, vaksin COVID-19 telah dilakukan uji klinis. Yang kedua, vaksin COVID-19 telah mendapatkan izin penggunaan dari BPOM. Dan yang ketiga, untuk saudara kita yang muslim, penggunaannya juga sudah diperbolehkan oleh MUI. Dan yang keempat, vaksin sama sekali tidak mengandung virus hidup. Mungkin sering kita dengar bahwa ada orang yang mengalami panas, kelelahan setelah mendapatkan vaksin. Namun sebenarnya itu adalah efek samping setelah vaksin. Jadi itu adalah hal yang wajar. Terdapat efek yang berbeda pada tiap individu serta tiap jenis vaksin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mitos yang sering beredar di masyarakat. Yang pertama, setelah vaksin tes COVID-19 menjadi positif, itu adalah hal yang salah. Yang kedua, vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA, juga pernyataan yang salah. Dan yang terakhir, vaksin COVID-19 mengandung racun. Itu juga adalah hal yang salah. Jadi dapat kita simpulkan ya, teman-teman, vaksin COVID-19 aman. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peran stakeholder dalam menepis hoaks mengenai vaksin COVID-19. Stakeholder sendiri merupakan pemangku kekuasaan yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat.
Dengan begitu, stakeholders diharapkan turut menepi segala jenis hoaks yang ada mengenai vaksin COVID-19 karena masyarakat sendiri memiliki kepercayaan yang besar terhadap para stakeholders. Dengan begitu, informasi yang disampaikan dapat menyebar serta dapat dipercaya. Tentu saja dalam pola pemikiran tersebut, kita harus menggunakan prinsip epistemologi. Dengan begitu, masyarakat menjadi lebih pandai menyeleksi tentang segala informasi mengenai vaksin COVID-19. Karena epistemologi sendiri berprinsip pada proses pendapatan atau asal mula informasi itu sendiri. Dengan begitu, penyebaran dan penggunaan vaksin COVID-19 tidak terhambat. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai saran. Baik, pada kali ini saya akan memberikan saran kepada masyarakat serta stakeholders. Yang pertama, saran untuk masyarakat. Masyarakat sendiri diharapkan mencari informasi mengenai COVID-19 dan vaksinnya berdasarkan sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan yang sesuai dengan prinsip epistemologi. Masyarakat juga diharapkan tidak sembarang menyebarkan informasi tanpa dasar yang kredibel, dan yang terpenting masyarakat juga diharapkan turut mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, saran untuk stakeholders. Stakeholders diminta turut mencegah penyebaran hoaks vaksin COVID-19 dengan berbagai cara. Salah satunya dengan makin gencar dalam menyebarkan informasi yang valid serta turut mematuhi protokol kesehatan serta peraturan pemerintah. Baik, ini adalah daftar pustaka saya. Dari presentasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan prinsip epistemologi, masyarakat dapat terhindar dari hoaks COVID-19. Maka dari itu, sudah seharusnya kita berpikir dengan pola pikir filsafat. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.